Soal yang pertama, ini titik-titik sudut sebuah segitiga berukuran 3, 4, sama 5. Masing-masing merupakan titik pusat lingkaran yang saling bersinggungan seperti pada gambar ya. Nah, jumlah luas ketiga lingkaran tersebut itu berapa? Ini gini aja ya, supaya gampang. Ini kita misalin aja lingkaran yang kecil, itu tuh A aja ya. Lingkaran yang sedang itu B, jari-jarinya. Lingkaran yang besar itu C. Ini saya gambar dulu aja ya. Ini saya gambar lingkarannya. Nah, ini saya copy ya. Ini lingkaran yang sedang, satu lagi sih lingkaran yang besarnya ya. Nah, gini. Ini saling bersinggungan si lingkarannya. Nah, ini ya. Ini pusatnya di sini kan, yang A, ini yang B. Terus ini yang lingkaran yang C, yang besarnya ya. Nah, itu tadi yang 3 itu kan berarti jari-jari A ditambah jari-jari B ya. Ini yang A. Ini B. Misalnya ini jari-jari yang kecilnya itu A, berarti ini jari-jari yang sedangnya itu B. Nah, kalau lingkaran yang besar di sini, ini gini. Jari-jari yang kecilnya A, nah yang gede bangetnya di sini C ya. Ini C misalnya. Ini tegak lurus pasti, itu kan dari Pythagoras ya. Nah, yang ini jari-jari lingkaran yang sedangnya B, yang ini C ya. Jadi kita bisa tulis hubungan kayak gini nih. A tambah B itu kalau ditotalin kan 3 ya. Lihat si segitiga yang ini nih. Ya, segitiga ini kan siku-siku nih. A tambah B itu jumlahnya 3. Terus gimana lagi nih? A tambah C itu 4. Terus satu lagi B tambah C itu sama dengan 5 ya. Nah, kalau jumlah luas ketiga lingkaran tersebut gimana? Berarti L itu sama dengan Pi. Nah, si Pi-nya saya keluarin ya. Dikali A pangkat 2, ya, jari-jari yang kecil. Terus yang sedangnya itu B pangkat 2. Terus yang besarnya itu plus C pangkat 2, gini ya. Nah, oke. Sekarang buat nyari ABC-nya gimana nih? Ini kita tambahin semuanya aja ya. Jadi A-nya itu ada 2 biji kan. Ini A. Terus B-nya juga ini ada 2. Terus si C-nya di sini ada 2 gitu ya. Jadi kita bisa nulisnya kayak gini. 2 dikali A tambah B tambah C sama dengan 3 tambah 4, 7 ya. 7 tambah 5, 12 kan. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 6. Berapa nih ya kira-kira? A, B, C-nya. Saya tebak-tebak aja ya. Coba kalau A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, cocok nggak nih? Cocok 6 ya. Ya udah ya, kita nggak usah eliminasi nih, saya tebak-tebak aja kan. 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 3, 5, udah cocok tuh. Berarti luasnya di sini tinggal Pi dikali A pangkat 2 tuh berarti 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 gini. Jadi 9 tambah 1, 10, 10 tambah 4, 14 pi ya. Sebenarnya itu bisa aja mau dieliminasi satu-satu ya, sok-sok aja nanti hasilnya juga sama gitu. Ya. Jadi ini 14 pi. Bener gak sih 14 pi sebentar ya? 1, 4, 9. Iya bener 14 pi ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Soal yang kedua,
Nah, ini kita dikasih pertidaksamaan mutlaknya ada 2 tuh ya. Jadi ini 3x kurang dari 4 dikurang mutlak 2x min 1. Nah, kalau mutlaknya ada 2 gini, caranya gimana? Lihat, ini pembuat nolnya kan 0. Terus ini pembuat nolnya x sama dengan setengah kan. Bentar. Ini saya tulis setengah gini ya. Berarti ada 3 interval yang harus kita uji di sini. Interval pertama tuh ya 0, terus setengah ya. Ada 3 interval. Taunya 3 interval dari mana ya? Di sini kan batasnya tuh 0 sama setengah. Ini interval 1. Terus interval kedua ini. Ya. Interval ketiga yang ini. Nah, kita ambil contoh angka ya. Di sini misalnya ya. Ambil sampel angka. Kalau x-nya negatif aja ya. Untuk yang pertama yang x kurang dari 0. Nah, nilai dari mutlak 3x itu kan minus. Betul nggak? Jadi ini kita bikin 3 syarat nanti. Yang pertama untuk x-nya kurang dari 0. Ya. Berarti minus kan? Dua-duanya minus tuh. 3x, 3 kali min. Kita masukin min berapa ya? Min 1 aja. Minus kan? Kalau minus kita keluarin ini minus. Mutlaknya kita bongkar, ini jadi 3x. Kurang dari 4. Dikurangin, masukin juga ke sini. 2 kali min 1, min 2. Min 2, min 1, minus. Minus juga, berarti ini harus minus nih. Nah, ini kita beresin. Jadi min 3x kurang dari 4 ditambah 2x min 1. Jadi min 5x ini kurang dari 3. Berarti x-nya ini berubah tanda pertasamaannya jadi minus 3/5. Ini yang pertama ya. Terus irisan yang kedua nih. Irisan yang kedua maksudnya interval yang kedua. X di antara 0 sampai setengah. Ya. Nah, gini. Ambil sampel angka aja. Di antara 0 sampai setengah ada angka berapa nih? 1/4 misalnya ya. Nah, 3 kali 1/4 mah jelas positif kan? Jadi ini untuk X-nya di antara 0 sampai setengah. Ini kita harus nyoba 3 kemungkinan nih ya. Jadi 3 dikali 1/4 kan positif tuh. Ini 3x. Kurang dari 4. Nah, masukin sekarang 1/4-nya ke si x yang ini. 2 kali 1/4 setengah kurang 1 minus kan? Berarti ini minus 2x min 1. Nah, jadi gimana nih? 3x kurang dari 4 tambah 2x min 1. Jadi ini x kurang dari 4 kurang 1, 3 ya. Satu lagi yang ini. Untuk x-nya lebih besar dari setengah. Besar sama dengan setengah. Pakai angka yang gampang aja di sini. Pakai 1 itu ya. Nah, udah pasti kan 3x mah positif tuh ya. Ini jadi 3x kurang dari 4 kurang yang ini 2x min 1. 2 kali 1 2 kurang 1 itu 1 kan. Itu positif juga. Jadi kurangin dalam kurung ini 2x min 1. Nah, jadi ini 3x kurang dari min 2x. 4 tambah 1. 4 tambah 1 plus 5 ya. Nah, jadi ini 5x kurang dari 5. X-nya kurang dari sama dengan. Ntar ini ada kurang dari sama dengan berapa tuh? Jangan ngerubah tanda persamaan saya, sorry. Berarti X-nya kurang dari 5 bagi 5, kurang dari 1 ya.
Nah, berarti kita iris aja tuh. Kita punya yang pertama ya. Minus 3/5. Terus berapa lagi tuh? Bentar ya. Terus udah gitu X kurang dari 1. X kurang dari 1. Di sini 1 ya. Terus di sini 3 gitu. Nah, kalau lebih dari minus 3/5 kemana arahnya? Ini nanti kita iris. Ke sana kan? Terus ke sana ya. Nah, terus kalau misalnya kurang dari 3, itu berarti arahnya ke sebelah kiri. Sini kan? Terus kalau misalnya kurang dari 1, yang ini doang kan? Nah, kita bisa lihat nih yang kena 3 warna yang mana tuh? Interval yang ini kan? Dari sini sampai 1. Nah, ini yang interval yang kena 3 warna tuh. Ya kan? Nah, jadi ini tandanya lubang ya. Terbuka, nggak tertutup. Nah, jadi di sini himpunan penyelesaiannya di antara min 3/5 sampai 1 dong. Jadi min 3/5 kurang dari X kurang dari 1. Udah ini jawabannya ya. Jawaban yang tepat yang mana nih? Yang D. Gitu ya. Jelas ya yang ini ya. Jadi nanti kita harus iris yang mana yang memenuhi ketiga-tiganya. Soal yang ketiga, nah ini misalkan fx-nya sama dengan 3x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 4bx tambah 18. Nah ini sama dengan x min 2 kali gx tambah 2b. Oh berarti gini dong. Yang ditanyakan g minus 2 ya. Nah berarti di sini fx itu tuh sama dengan pembaginya udah tahu tuh x min 2. Si gx itu berarti hasil bagi. Nah di sini ini gx tambah 2b. Nah ini ya. Berarti kalau ditanya g minus 2 di sini gimana ya? Ini aja dulu deh. Kita hitung f di 2 dulu aja ya supaya yang ininya hilang. Yang ininya hilang. Berarti itu sama dengan 2b dong. Nah, si fx-nya kita tahu ini sama dengan 3x pangkat 3 min 9x pangkat 2 tambah 4bx tambah 18. Berarti kita ganti semua huruf x-nya di sini sama angka 2 gitu. Jadi berapa tuh? 3 dikali 2 pangkat 3 tuh kan 8. Kurang 9 dikali 4 ditambah 4b kali 2. Berarti itu 8b tambah 18 sama dengan 2b. Dari sini kita dapat nilai b-nya atau sisanya berapa? Ini 24, ini 36, ini 18. Jadi 24 kurang 36 kan minus 12 tuh. Minus 12 tambah 18 aja. 6 ya. 6 ditambah 8b. Ini sama dengan 2b. Berarti 6 di sini sama dengan minus 6b. Si b-nya kita dapat min 1. Nah, jadi si fungsi awalnya kita udah dapat nih si fungsi f-nya. Kita dapat fungsi f yang utuhnya gitu. Jadi fx nah, itu kita ganti aja ya si b-nya. Si b-nya langsung sama min 1. Jadi salin ulang tuh 3x pangkat 3 min 9x pangkat 2 tambah 4 kali min 1 tuh jadi minus 4b minus 4x ya. Tambah 18. Nah, sekarang kan yang ditanya g minus 2. Ya, berarti nanti kita tinggal nyamain yang ini sama yang bawahnya gitu, sama yang ini.
Nah, si 2 yang saya kotakin itu tinggal kita samain. Coba kita lihat. Ini F-2-nya berapa tuh? F-2 itu teh sama aja kayak berapa nih? 3 dikali minus 8. Gitu kan? Oke, 3 kali minus 8. Terus min 9 kali 4 ya. Terus tambah 8. Kan min 4 kali min 2. Tambah 18. Nah ini berapa nih? Min 24. Ini minus 36. Terus ini tambah 26. Nah, jadi min 24, min 36, minus 60. Minus 60 tambah 26 aja. Minus 34 ya. Oke, berarti di sini F-2-nya minus 34. Nah, masukin ke persamaan ini nih. Ya, saya tulis di sini deh. Jadi ini minus 34. Benar nggak? Itu ya, ntar ya saya cek ulang ya. Ini 2 minus 34. Oke, benar ya. Ini jadi minus 34. Sama dengan min 2 kali min 2 tuh jadi minus 4. Nah, sini kaliin sama G minus 2. Nah, tambah 2B. Minus 2 gini kan. Jadi itu minus 2-nya pindah. Minus 32 sama dengan minus 4 kali G minus 2 gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita coret tuh yang ini. Ini kan kali nih. Ini kita coret ya. Ini tuh jadi 8. Nah, jadi G minus 2-nya sama dengan 8. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini jumlah nilai X yang memenuhi sistem persamaan berikut adalah berapa? Nah, ini persamaan linear nih. Gimana ya? Kita kaliin aja gitu ya satu-satu. Jadi di sini ini kan kita punya X min 2 kali Y min 1 sama dengan 3. Berarti ini buat nyari X-nya mah kayaknya rada gampang ya, nggak terlalu susah. Gini deh. Buat nyari si Y-nya, Y-nya aja ya. Y-nya yang kita cari. Satu lagi kan gini nih persamaannya. Ini X plus 2 dikali 2Y min 5 sama dengan 15. Bisa sih kita kaliin ya. Ya gimana enaknya aja. Kalau saya coba ya pengen nyatain ini dalam bentuk Y sama dengan aja. Nah ini jadi Y min 1. Hati-hati loh, ini tuh dikali. Jadi kalau pindah ruas jadi dibagi kan. Ini sama dengan 3 per X minus 2. Bukan 3 dikurang X minus 2 ya. Nah jadi Y-nya di sini sama dengan 3 per X minus 2 tambah 1 kan. Oke, sekarang saya masukin aja ke sini nih. Jadi saya udah dapat tuh si Y-nya. Nah, jadi kan gini. Ini X plus 2 dikali 2 kali yang ini nih. Kita copy paste nih segini. Nah, ini saya kopas ya. Buat ngegantiin si variabel Y-nya gitu. Ini gini. Kurangi 5 gitu ya. Sama dengan 15. Nah, udah kan kita dapat persamaan dalam X doang gitu. Ya, jadi nanti si huruf Y-nya itu kita ganti sama ini semua. Nah, coba ya. Ini jadi X plus 2 dikali berapa tuh? 2 kali 3 itu 6. Ya kan, 6 per X min 2 tambah 2 kurang 5. Gini.
sama dengan 15. Nah, ini kan masih bentuk perkalian nih. Nah, jadi ini bisa kita pindahin sih, si X plus 2-nya ini ke bawah gitu. Jadi per gitu kan. Saya pindahin gini. Nanti kita samain, kita cari nilai X-nya, maksudnya jadi bersamaan linear satu variabel doang. Nah, terus itu 2 kurang 5, ini tuh jadi minus 3. Ini saya hapus nih, ini jadi minus 3 kan. Tambah min 3 gitu ya. Nah, ini samain penyebut. Itu tuh jadi X plus 2, X min 2 maksudnya ya. Jadi di sini 6. Minus 3. Dikali. Minus 3 dikali berapa tuh? X min 2 gini ya. Sama dengan 15 dibagi X plus 2. Kan yang ditanya jumlah nilai X. Jadi makanya saya nyatain dalam X gitu. Ya. Nah, ini pelan-pelan aja hitungnya jadi berapa nih? Ini butuh teliti aja sih. Min 3X ditambah 6. Kayak pelajaran SMP kan ini mah. Jadi, kita punya 12 minus 3X dibagi X min 2 sama dengan 15 dibagi X plus 2. Nah, ini yang saling diagonal tinggal kita kali silang. Ya, jadi di situ kan kita bisa nulisnya kayak gini. 12X tambah 12 kali 2, 24 ya. Min 3X pangkat 2. Terus minus 6X. Sama dengan yang ini satu lagi kita kali silang nih. Pelan-pelan ya. Sama dengan 15X minus 30. Nah, gimana tuh? Jadi min 3X pangkat 2. Terus yang nempel sama huruf X nih semua. Kita kumpulin ya. Ada 12X kurang 6X itu 6X. 6X jadi di sini 6X minus 15X. 6 kurang 15 tuh min 9X kan. Terus di sini tambah 24 tambah 30 berarti tambah 54 dong. Ya, yang ininya kan 24. Terus ini minus 30-nya pindah ruas. Ini sama dengan 0. Yang ditanya di sini tuh jumlah nilai X-nya tuh. Jumlah nilai-nilai X. Berarti jumlah nilai X ya. Ini ya. Saya pindahin aja yang ini ya. Jumlah nilai X. Kan kita udah punya persamaan kuadrat ini. Saya tulis ini ya. Berarti X1 tambah X2 di sini ya. Itu sama dengan minus B per A. Min B per A gitu ya. Ini min B per A. Min B per A. Yang jadi A-nya tuh minus 3. B-nya min 9. C-nya tuh 54. Ini A. Ini B. Ini C. Jadi min 9 tuh 9. Bagi minus 3 ya. Ya udah di sini kita dapat X1 tambah X2-nya itu minus 3 gitu. Ya. Ini nggak susah, cuman butuh teliti gitu. Panjang aja. Ini yang ditanyanya juga pinter lagi dia ya, jumlah nilai X. Jadi mau kita tuh nggak bisa nyoba-nyoba. Mau nggak mau kita kudu ngurai, kudu ngitung. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini ya yang B ya. Soal yang kelima. Nah, ini sebuah lingkaran kecil yang luasnya A1 kurang A2 gitu ya. A1 kurang A2 terletak di dalam lingkaran besar yang luasnya A1. Ntar, ini lingkaran kecil. Ini saya gambar deh ya. Ada lingkaran besar nih. Ini misalnya luasnya A1 aja. Terus lingkaran kecil. Ini ya, lingkaran kecil di dalamnya. Ini misalnya luasnya A1 kurang A2. A1 kurangi A2 ya. Terus jari-jari lingkaran besar itu adalah 2 akar 3. Nah, yang ditanya jari-jari lingkaran kecil berapa? Oke.
jari-jari lingkaran yang besar di sini dikasih tahu 2 akar 3. Terus udah gitu A1, A2, A1 kurangi A2 itu membentuk barisan aritmatika. Jadi kita punya barisan aritmatika gini. Saya tulis ya. Saya tulisnya BA gitu ya. BA tuh barisan aritmatikanya gini. A1. Terus di sini ada A2. Terus suku 3-nya di sini ada A1 kurangi A2 ya. Terus jari-jari lingkaran besar misalnya yang ini ya, jari-jari lingkaran besar. Itu 2 akar 3 katanya. A tuh si luasnya ya. Berarti luas lingkaran besar berapa nih? Luas lingkaran besar. Atau saya mau cari A1 dulu deh. Luas lingkaran besar ya di sini A1. Berarti pi kali jari-jarinya pi r kuadrat kan, kali kuadrat dari jari-jarinya gitu. Ya. 2 akar 3. Nah, gini. Oke, 2 akar 3 pangkat 2, 4 kali 3. Ini 12 pi nih. Jadi A1-nya mah udah tahu 12 pi. Si A2-nya belum tahu kan. Tapi dia membentuk barisan aritmatika katanya. Oke. Terus udah gitu. Berarti selisihnya sama dong. Bentar ya. Berarti A2 di sini. Ini kan barisan aritmatika. Dia punya selisih sama. Ini bedanya misalnya plus B. Ini plus B gitu ya. Berarti tengah-tengahnya aja ya. Tengah-tengahnya tuh kan A2 nih. Bentar, ini A2 kurang A1. Itu bedanya sama dengan suku ketiga kurang suku kedua. Berarti A1 kurang A1 min A2 kurang A2 gitu ya. Itu kan suku ketiga dikurangin suku kedua. Nah, gini nih. Jadi A2 kurang A1. Yang ini kan. A2 kurang A1 ini saya copy lagi. A1 minus 2 sama dengan A1 minus A2. A1 minus 2A2 gitu. Nah, kita punya hubungannya nih. Minus 2A2. Nah, si A2-nya ya. Yang minus 2A2-nya itu pindah ruas ke sebelah kiri aja. Ini kan jadi 3A2. Itu sama dengan 2 kali A1. Nah, A1-nya kita udah dapet tuh barusan. 12 pi. Jadi, kita bisa nulis gini nih. 3A2 sama dengan 2 dikali 12 pi. Ada yang bisa dicoret nggak? Oh, ini bisa dicoret nih. Bagi 3 1, bagi 3 4. Jadi 2 dikali 4 pi. A2-nya berapa? A2-nya 8 pi di sini ya. 8 pi. Udah dong ketahuan nih barisan aritmatikanya kan minus 4 pi tuh. 12, 8 berarti yang ini 4 pi gitu ya. Selisihnya minus 4 pi di sini. Cocok kan? Dia jadi barisan aritmatika. Nah, terus yang ditanya jari-jari lingkaran kecil ya. Nah, ini lingkaran yang ini. Nah, itu luasnya sih kita udah tahu di situ ya. Hati-hati lingkaran kecil tuh bukan A2 ya, tapi A1 kurang A2 kan itu luasnya tuh. Berarti A1 kurang A2 tuh ya 4 pi. Nah, kalau 4 pi jari-jarinya berapa? Coba. Jadi 4 pi kan luas lingkaran ya. Saya tulis dulu dari sini deh luas. Itu sama dengan pi r kuadrat. Jadi 4 pi. Tuh kan. 4 pi sama dengan pi kali r pangkat 2. Nah, si pi-nya ini bisa kita buang.
Nah, jadi R-nya di sini akar dari 4, ya 2 kan. Ya, jari-jari yang warna hijau itu, lingkaran warna hijau itu adalah 2. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ada kurva. Kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus A akar X saling bersinggungan dengan garis. Garis Y sama dengan AX plus 1 di titik 1, B. Ya kan? Maka A plus B-nya berapa? Titiknya 1, B artinya ya. Di sini X-nya tuh 1, Y-nya tuh B. Nah, ini masukin aja ke persamaan itunya ya, persamaan kurvanya ya. Kan kita punya kurva Y sama dengan. Nah, itu bersinggungan tuh berarti ya kayak gini nih. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah A akar X. Berarti itu garis singgung. Nah, dia bersinggungan di titik 1, B. Artinya saat X-nya 1, Y-nya itu B. Ini B sama dengan 1 plus akar plus A kali akar 1, 1 plus A aja ya. B sama dengan A plus 1. Sama aja kalau kita masukin ke persamaan garis gini ya. Jadi B sama dengan A plus 1. Masukin ke persamaan garis juga sama aja kan, saling bersinggungan. Kebayang nggak ya? Misalnya gini ya, kita punya kurva. Ya, ini saya gambarnya sembarangan aja gitu ya. Ini X, ini Y. Ya, saya punya kurva. Kurvanya sembarang gini. Terus dia bersinggungan sama garis. Nih, bersinggungan sama garis di sini. Nah, ini titik singgungnya tuh. Ya. Titik singgungnya itu 1, B. Jadi, di sini buat tahu nilai A sama B-nya, kita harus tahu juga persamaan garis singgungnya. Nah, buat tahu persamaan garis singgungnya, kita cari aja dulu gradien dari si garis singgung itu berapa. Masih ingat nggak cara cari gradien itu gimana? Turunin dari persamaan kurvanya, ya. Turunin. Jadi gradien turunan pertama dari si kurva terhadap X gitu. Nah, jadi turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X pangkat 2. Nah, ini cara gampangnya kalau kita nemuin bentuk akar, kita turunin tuh langsung ya. Jadi plus A dibagi 2 akar X langsung. Kan kalau kita punya fungsi akar X gitu ya, turunannya ya. Misalnya Y sama dengan akar X, berarti Y aksennya di sini atau turunannya 1/2 akar X. Gitu ya. Nah, terus udah gitu saat X-nya 1, gradiennya berapa nih? M-nya berarti kita ganti nanti si variabel X-nya sama 1. Jadi gradiennya ini sama dengan 3 ditambah A/2 dong. Ya, 3 tambah A/2. Nah, ini turunannya 3 ditambah A/2. Oke. Terus gradien dari si garis itu sama dengan apa? Nah, ini kurva nih. Kalau garis, kita punya garisnya tuh Y sama dengan AX plus 1. Ya. Berarti gradien mah koefisien X aja. Jadi M-nya di sini sama dengan A. Ya nggak? Koefisien X-nya nih. Berarti sama ini gradien yang ini. Sama gradien yang ini. Ya. Jadi A itu sama dengan 3 ditambah A/2. Jadi A dikurang A/2 kan setengah A. Sama dengan 3. Setengah kali berapa yang hasilnya 3? A-nya 6. Udah dapat B-nya di sini ya. Kan B sama dengan 1 plus A. Berarti B-nya 1 plus 6. B-nya sama dengan 7 dong. Nah, karena yang ditanyanya di sini A plus B. A plus B di sini ya. Berarti 7 tambah 6 aja. Jadi A plus B-nya sama dengan 13.
Nah, ini jawaban yang tepat yang C ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang ketujuh ya. Ini tentang limit fungsi trigonometri. Ya, ini kelas 12 semester 1 ya, belajar gini. Limit X menuju minus 3. Nah, yang atas mah biarin aja, itu tan 2X, tan 2X lagi, tan X plus 3 maksudnya ya. Nah, yang bawah itu bisa difaktorin nggak? X kuadrat min 2X min 15. Nah, ini kalau difaktorin, ini tuh bisa jadi X plus 3, itu kan, kali X min 5, terus ini sin pi per 2X. Nah, lihat gerak bentuk yang ini ya. Ini jadi berapa? 1 dong. Iya nggak? Jadi kalau kita punya limit, misalnya X menuju A, gitu ya. Ini tan X. Misalnya gini ya, tan X per X. Ya udah, ini 1 hasilnya. Sifatnya kan, teorinya aja itu. Udah gitu tinggal kita substitusi nih, minus 3-nya ke sini. Ngegantiin si variabel X-nya. Jadi gimana nih? Limit X menuju minus 3 dari 1 per min 3 min 5 itu tuh minus 8 kali sin min 3 per 2 pi. Pi itu kan 90 derajat ya. Berarti ini sama aja kayak sin min 270 derajat. Ingat, kalau sin min alfa, ini teori-teorinya ya. Kalau kita punya sin min alfa, ini jadi apa coba? Jadi minus sin alfa gitu ya. Ini sama dengan min sin 270 derajat. Jadi ini sama dengan min 1 gitu ya. Nah, ininya kita ganti sama min 1. Gitu ya. Sama minus 1. Jadi gimana nih? Ini minus 3. Kita masukin ya. Jadi minus 3 minus 5 itu minus 8. Oh, kok minus 1 ya? Min sin 270. Sin 270-nya sendiri berapa? Kayak sin 90 di kuadran ketiga kayak ini. Minus ketemu minus. Plus plus plus. Ini plus 1. Sorry ya. Karena ini kuadran ketiga. Di kuadran ketiga saya lupa sinus harusnya plus. Harusnya minus gitu. Jadi minus minus 1. Ini sama dengan 1 dong. Ini harusnya 1 nih. Jadi ini sama dengan 1 dibagi minus 8, min 1/8 jawabannya ya. Nah, ini jadi opsi yang tepatnya itu yang A. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini jika X1 dan X2 itu adalah akar 9 pangkat 2X dikurang 2 kali 3 pangkat 2X plus 1 min 3 pangkat 2X plus 2. Oke. Ini gini aja ya. Bentuknya kan kita punya 9. 9 mah kita udah tahu ya, itu pasti 3 pangkat 2 aja. 9 pangkat 2X minus 2 kali 3 pangkat 2X plus 1 tuh 3 pangkat 2X kali 3 kan. Kali 3 pangkat 1 kurang itu tuh 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 2 tuh 9. Yang ini ya, 2X plus 2. Kan 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 2 9 ya. Terus kurang 3 kali 3 pangkat 2X. Terus 3 pangkat 3 tuh 27 kan. Tambah C sama dengan 0. Panjang juga nih. Oke, terus udah gitu. Nah, si 9-nya tuh kan 3 pangkat 2 nih. Ya nggak, 9 kita ganti aja deh jadi 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2X. Apa yang sama nih? Oh, di 3 pangkat 2X-nya sama nih. 1, 2,
3. Ini juga sebenarnya ada 3 pangkat 2x gitu ya. Ya misalin aja berarti ya. Kita di sini misalin sama variabel lain. Misal 3 pangkat 2x sama dengan P gitu ya. Jadi P pangkat 2 dikurangi. Nah yang ini berapa nih? 2 kali 3, 6. Berarti minus 6P. Yang ini berapa? Minus 9P ya. Min 9P. Yang ini 27 kali 3, 81. 81P tambah C gitu ya. Sama dengan 0. Jadi P kuadrat, yang ini berapa nih? Ini satu teman-teman semua nih. Min 90 minus 6. Min 96P ditambah C sama dengan 0. Nah, X1 tambah X2 katanya sama dengan 2 dikali 3 log 2 ditambah setengah. Gitu ya. Oke, berarti di sini ini kan kita udah misalin nih 3 pangkat 2x-nya tuh sama dengan P. Berarti di sini kalau kita dikasih tahu X1 tambah X2, X1 tambah X2 berarti sama dengan 2 kali 3 log 2 ditambah setengah. Kalau ini 3 pangkat 2x sama dengan P, artinya di sini P-nya ada 2 nilai. 2 nilai gimana sih maksudnya? Ini P1 ya. P1 ini tuh sama aja kayak 3 pangkat 2x1 gitu. Nah ini indeksnya 2x1, 2 pangkat 3 pangkat 2x1. Nah si P2-nya berarti 3 pangkat 2x2. Nah ini gini buat misalin itu. Buat misalin si nilai X-nya sebagai 3 pangkat 2x-nya sebagai P. Nah sekarang kita pakai rumus jumlah akar-akar aja. Ya, pakai rumus jumlah akar-akar. Berarti P1 tambah P2 ini jadi gimana? P1 jangan jumlah, yang ditanyanya kan C. Pakai hasil kali akar-akar aja. Nah, lihat gerak persamaan ini ya. P kuadrat min 96P plus C. Artinya ini tuh A-nya. Ini tuh B-nya. Ini C-nya. Nah, hasil kali akar-akar tuh kan C per A. Jadi P1 dikali P2 itu sama dengan C gitu. Nah, dari sini kan 3 pangkat 2x1 dikali 3 pangkat 2x2 gitu kan. Nah, itu sama dengan C. Dapat nih nanti nilai C-nya. Nah, ingat perkalian eksponen tuh kayak gimana. A pangkat M dikali A pangkat N tuh jadi A pangkat M plus N kan. Sama halnya dengan 3 pangkat 2x1 dikali 3 pangkat 2x2. Ini tuh sama kayak gini. 3 pangkat 2 kali x1 tambah x2. Nah, nanti kita ganti si x1 tambah x2-nya sama yang itu 2 kali 3 log 2 plus setengah. Ini sama dengan C. Jadi buat tahu nilai C-nya, nanti kita ganti aja di sini. Sama ini nih. Si X1 tambah X2-nya. Ya, jadi C di sini sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 kali 3 log 2 tambah setengah. Yang atas aja kita beresin dulu ya. Jadi berapa nih? 3. Ini C-nya sama dengan 3. 2. 2-nya kita kali masuk ke dalam ya. 2 dikali yang ini. Kan jadi 4 kali 3 log 2. Gitu kan? Ditambah setengah. Setengahnya kita ubah aja jadi 3 log ya. Ini jadi 3 log.
3 pangkat setengah. Supaya nanti bisa kecoret gitu atas bawah sesuai dengan sifat logaritma. Kan sama aja yang ini ya. Jangan salah ketang yang ini. Saya ada keliru. Si 2-nya kan kita kudu kaliin sama 2 nih. 2 kali setengah itu kan 1 ya. Nah ini gini loh maksudnya. Biarin nenek saya tulis step by step ya. Jadi 3 dikali. Nah itu kita bisa bikin jadi gini. Si bagian pangkatnya. 3 dikali 3 log 2. Nah, lihat. Ini kan ada 4 di depan. Si 4-nya kalau masuk ke dalam sini, nanti jadi pangkat tuh. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 1 tuh 3 log 3 gini. Nah, jadi C-nya itu sama dengan 3 kali 3 log. Ingat, A log B tambah A log C itu jadi A log BC. Sifat logaritma. Ini 2 pangkat 4, ini 3. Jadi kita bisa bikin ini jadi gini nih. 3 log 2 pangkat 4 tuh kan 16 kali 3. Nah, ini hilang dong. 3 pangkat 3 log sifat logaritma ya. Jadi sisanya di sini C sama dengan 16 kali 3 doang. Ya hasilnya 48 nih ya. Ini D. Nah ini saran saya ya. Ini lumayan susah gitu sih soalnya ya. Misal-misalin kayak gini. Jadi harus hafal dulu sifat logaritmanya, sifat eksponennya. Kalau nggak hafal ya wassalam ya. Soal yang ke-9. Nah ini sebuah kotak memuat 5 bola merah dan 3 bola putih. Ya, 5 bola merah dan 3 bola putih. Saya tulis ya. 5 merah dan 3 putih. Terus 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jika bola ketiga terambil putih, maka banyak kemungkinannya berapa? Oh, bola ketiganya keambil warna putih nih. Jadi kalau bola ketiganya diambil warna putih, gimana nih? Kemungkinan yang pertama ya, misalnya bisa aja ini merah, putih. Pokoknya ketiga harus putih aja ya. Atau merah, putih. Terus bisa juga gini kan, putih, merah, putih. Ada lagi nggak? Putih. Pokoknya bola ketiganya fix paten, ini kudu putih gitu ya. Ya. Oke, ya udah. Sini awalnya merah ya. Kalau merah tuh ada 5 bola kan. 5 diambil 1 sisa 4. Terus ini kali 3. Jadi 5 kali 4 kali 3 itu teh 60. Terus ini awalnya bola merah ada 5. Putih 3, ambil 1 sisa 2. Jadi ini 30 cara. Terus putih ada 3, merah ada 5. Ambil 1 sisa 2. Ini 30 cara. Terus kalau putih semua, awalnya ada 3, keambil 1 sisa 2, keambil 2 ya sisa 1. Ini 6. Udah ini kayaknya kemungkinannya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, kita tambahin aja semua. Jadi 60 tambah 60 120 tambah 6 ya 126 cara ya. Ini totalnya ada 126 cara. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-10. Nah, ini diketahui sistem persamaan ini punya penyelesaian A, B dan C, D. Nah, ini juga nggak bisa dicoba-coba lagi ya. Oke. Nilai B plus D berapa? Nah, ini kita masukin aja nih 16. 16-nya kita ganti ke sini. Jadi kita langsung tahu nilai Y-nya. Ya. Oh, itu sorry. Ntar. Ini berat salah ketang saya pikir ini Y kuadrat. Kalau gitu mah gini aja ya. X kuadrat berarti ini kan sama dengan 16 min Y.
Nah, kita ganti nih si X kuadrat yang ini sama 16 min Y. Jadi 16 min Y tambah Y kuadrat min 11Y sama dengan min 19. Nah, ini jadi Y kuadrat minus berapa nih? Minus Y minus 11Y. Jadi minus 12Y. Kan? Tambah 16. Nah, si min 19-nya pindah ke sebelah kiri aja ya. Jadi plus 19. Sama dengan 0. Nah, ini jadi berapa tuh? 16 tambah 19 mah jadi 35 ya. Berarti Y-nya kita faktorin aja. Jadi Y min 7 sama Y min 5. Nah, ada dua kemungkinan nilai Y nih. Yang ini Y1-nya 7. Y2-nya 5 gitu. Yang ditanya kebenaran, yang ditanya di sini B sama D itu nilai Y kan? Ya. Ya udah aja, nilai B tambah D berarti Y1 tambah Y2. Salah, malah pakai abu ya saya. Y1 tambah Y2 7 tambah 5 ya. 7 tambah 5 kan 12. Berarti ini jawaban yang tepat yang E ya. Langsung 12. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH. Oke, saya gambar aja dulu deh kubusnya ya. Ya, ini saya gambar kubus. Terus titik P tengah BF. Biarin aja dulu ya, kita gambar dulu kubusnya nih. Oke, ini gini ya. Nah, ini ke bawah. Ini ke sini ya. Ntar kita rapiin aja. Nah, gini lah ya. Ini kubus ABCD A B C D tar E F G H ya. Terus P titik tengah BF. Ini ada titik P di sini. Terus Q titik tengah DC. Ini Q titik tengah DC tuh yang ini. Ini Q. Terus PH Q itu sama dengan theta sudutnya. PH Q itu ini kalau kita gambar ya. Bentuknya masih segitiga gitu kan. Segitiga ini H ke Q. Terus ini ke sini. Yang ditanya cos theta berapa gitu. Ini ya. Nah, tetanya di mana? Tetanya tuh di sini tuh. Ini theta tuh. Bayang nggak? Di sini kan ada sudut theta. Oh, kita kudu pelan-pelan nyarinya ya. Oke, sekarang saya mau cari dulu yang bisa dicari deh. Yang bisa dicari ya. Gimana ya? Bentar. Ini pakai segitiga ini ya. Saya mau cari haki dulu. Udah supaya gampang ya. Ini saya misalin aja pakai rusuk. Pakai rusuknya misalnya ya, rusuk kubusnya ya. Misalnya rusuk kubusnya 4 gitu ya. Rusuk kubusnya 4. Misalnya R-nya sama dengan 4. Berarti ini 4. Ini 2. 16 tambah 4. 20. Berarti yang sisi miring pertama ini akar 20. Terus yang ini nih. Titik H ke P itu jaraknya berapa? Titik H ke P saya pakai garis bantu ini aja.
Nah, ini ke sini. Lihat gerak ini kan siku-siku nih sebenarnya ya. Tuh. Ini tuh siku-siku. Yang pakai garis abu tuh. Nah, berarti HKF itu tuh diagonal sisi ya. Ini 4, ini 4. 16 16 tambah 16 32. Berarti ini akar 32. Yang abunya ya. Pitagoras tuh ya. Ini akar 32. Nah, ini 4. Berarti HKP-nya berapa tuh? Ini kan berarti 2 nih separohnya. Akar 32 ditambah 4 akar 36 berarti ini 6 nih sisi miring HKP itu 6 nih. HKP 6. Satu lagi yang Ki ke P. Ki ke P gimana nih? Ini saya tarik garis ke sini ya. Nah, ini kan tegak lurus. Ini juga siku-siku nih. Nah, ini siku-siku. Berarti separohnya yang ini 2. Terus yang ini berapa nih bawahnya? B ke C aja. B ke C 4. Terus C ke Ki. C ke Ki 2. 16 tambah 4. Ini akar 20. Nah, terus ini kan tegak lurus nih. 20 ditambah 4 aja. Akar 24. Nah, berarti kita bisa tahu dong ini segitiga yang putih ini berapa gitu. Ya, segitiga yang ini. Saya kasih warna biru. Nilai cos-nya. Karena kita udah tahu 3 sisinya ya, ini lumayan ya. Jadi buat satu soal butuh berapa? Lebih dari 4 langkah. Ya, jadi kebayang nggak di sini ya? Kita punya segitiga, panjang sisinya nih 6 tuh akar 36 ya. Nih saya punya segitiga nih, saya gambar aja segitiganya sembarang. Ini H, ini Ki, ini P, terus ini theta nih. Yang ini kan akar 20. Terus H ke P itu 6, 6 tuh akar 36. Ini akar 24. Nah, buat nyari nilai tetanya ini pakai rumus cosinus. Buat nyari nilai cos ya. Ya, itu cos bener. Kalau cos ini pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB cos theta. Ya. C mah pasti yang di depan sudut kan. Ini C, ini A, ini B. Ingat lagi rumus cosinus. Akar 24 dikuadratin aja. Ini 24. Sama dengan 20 tambah 36 kurangi 2 kali A. A tuh akar 20 ya. Akar 20 aja. Akar 20 tuh jadi 2 akar 5. Terus B-nya akar 36 tuh 6 ya. Kali cos theta. Nah, udah nih. Yang ditanyakan cos theta di sini. Bisa kita cari dong nilai si cos theta-nya. Yang ini berapa aja? Ini 56. Ya kan? Nah, jadi 24 dikurang 56 berapa? 24 dikurangin 56. Nah, 24 kurang 56 kok saya ngelek ya? 32 ya. Ini jadi minus 32. Min 32 sama dengan min 24 akar 5. Nah, gini. Cos theta. Tinggal kita cari ini nilai cos theta-nya ya. Nah, ini bagi minus 8 aja masing-masing. Bagi minus 8 kan ini 3. Ini bagi minus 8, ini 4. Udah deh, nanti kita dapat di sini cos theta-nya. 4 dibagi 3 akar 5 tuh. Jadi kita bisa tulis gini. Cos theta sama dengan 4 dibagi 3 akar 5. Nah, ini kita kali sekawan nih. Berarti ini kali akar 5
per akar 5. Berarti cos tetanya 4 kali akar 5 mah udah aja jadi 4 akar 5. Dibagi 3 kali 5, 15. Jadi nilai cos tetanya B tuh. 4 akar 5 per 15. Atau 4 per 15 akar 5 ya kalau mau disamain kayak pilihan ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui P dan Q itu adalah akar persamaan kuadrat AX kuadrat min 5X plus C sama dengan 0. Jika P, Q, 1/8 PQ ini membentuk barisan geometri, maka nilai A log 18 plus A log P itu sama dengan 1A plus C-nya berapa? Ini kan barisan geometrinya ya. Ini ada barisan geometri, persamaan kuadrat, terus logaritma ya. Coba ya, ini berarti P. Nggak apa-apa, coba ya. P. Terus Q. Itu 1/8 PQ. Terus yang ditanya A plus C ya. Persamaan kuadratnya di sini AX pangkat 2 minus 5X tambah C sama dengan 0. Terus di sini A log 18 ditambah A log P sama dengan 1 ya. Berarti di sini A log 18P 1 tuh berarti ya A log A kan. Berarti di sini 18P sama dengan A. Taunya dari mana ya? Ini di dalamnya kan sama nih. 18P ini mesti sama dengan A gitu. Ya. Oke, berarti di sini kita punya persamaan kuadrat ini. Itu dikasih tahunya 3 biji ya, ada barisan, persamaan kuadrat sama logaritma. Berarti A-nya gimana di sini? A-nya aja. Bentar, ini A sama dengan 18P. Oh iya, P-nya berarti sama dengan 1/18A dong. P sama dengan 1/18A. Oke. Terus gimana lagi nih? Masukin aja di sini ya. Ke persamaan kuadrat AX kuadrat min 5X plus C. Di AX pangkat 2 min 5X plus C. Ini kan sama dengan 0. Ya. Terus P, ini akar-akarnya P sama Q. Ini P, ini Q. Coba berarti kalau di sini P tambah Q, jumlahnya itu min B per A kan? Min 5 per A. Ini kan A, B, C. A-nya itu ya A sendiri. Ini B, ini C. Min 5 per A, jadi gimana tuh? Ini 5 per A. Terus P kali Q. P kali Q-nya itu C per A ya. Nah, masalahnya di sini kita udah tahu si P-nya, tapi kita belum tahu Q-nya. Buat dapat Q-nya gimana ya? Ini kan dari barisan geometri, berarti kita harus ngulik lagi barisan geometrinya. Oke, ini satu-satu ya. Ini ngulik barisan geometrinya. Nah, dari sini berarti gimana nih? Ntar, ini saya rapihin aja deh ya nulisnya biar nggak apa? Biar teratur gitu. Kita harus ngebedah 3 kasus nih, ada logaritma. Udah beres. Nah, ini berarti saya hapus aja nih. Nah, dari barisan geometri aja ya.
Yang pertama. Buat nyari nilai Q-nya harus gimana tuh? Ini kan membentuk barisan geometri. Ntar saya mikir dulu ya. Berarti di sini Q per P rasionya ya. Ini sama aja kayak 1/8 P Q. Ya nggak? 1/8 P Q dibagi Q. 1/8 P Q kan rasio tuh suku kedua bagi suku pertama. Udah nih Q per P. Sama dengan suku ketiga bagi suku kedua. 1/8 P Q dibagi sama Q. Berarti 1/8 P Q kuadrat nih. Oh, ini P-nya bisa dicoret. Oh, ini Q-nya dapat nih. Jadi Q pangkat 3. Ini kan tinggal kali silang nih. Q kali Q kuadrat, Q pangkat 3. Ini sama dengan 1/8. Ya. 1/8 berarti udah pasti Q-nya udah pasti positif aja. Q-nya setengah. Oke, kita udah dapat Q-nya, berarti kita ngulik lagi di sini ke bagian persamaan kuadratnya ya. Ya, persamaan kuadratnya tuh yang ini. Nah, ini saya pindahin lagi ke sini ya. Pindah ya. Nah, ini saya pindahin ke sini. Maksudnya supaya berurut gitu nulisnya ya. Nah, oke. P plus Q sama dengan 5/A. Dari sini mah kita belum dapat apa-apa dong. Coba kalau P plus Q ya. P ditambah setengah sama dengan 5/A. Ini kan. Terus P kali Q. Dari sini P kali Q berarti setengah P. Itu sama dengan C per A kan. Gimana ya? Tadi P-nya itu sama dengan A per 18. Ribu ya soalnya ini. A per 18, ini A per 18. Oke, jadi ini 1/18A tambah setengah sama dengan 5/A. Gitu ya. Yang bawah itu 1/18A. 1/18A. Saya tulis sama 1/8A. 1/18. Ini A sama dengan C per A. Oke. Nih. Dari persamaan satu nih kita punya dua persamaan ujung-ujungnya mah. Saya nggak nemu cara cepatnya, nanti buat teman-teman yang ketemu cara cepatnya ya bisa tulis di kolom komentar gimana ya. Nah, ini kita kaliin aja nih. Yang pertama ini kita kali sama 18A aja ya. Tuh dari persamaan satu. Jadi gimana tuh? Ini tuh nanti bakal jadi 1/18A dikali 18A, ini tuh jadi A kuadrat ditambah 9A sama dengan 90 ya. Oke. Terus ini kita faktorin nih. A-nya 2 kemungkinan lagi. A pangkat 2 tambah 9A min 90 sama dengan 0. Berarti A tambah 16. A tambah berapa nih? 15. Satu lagi A minus 6. Berarti ada dua nilai A di sini. Yang pertama A sama dengan 5. Yang pertama A sama dengan minus 15. Udah minus mah gak akan mungkin aja kayaknya ya. Kok kayaknya sih? Iya bener. Ini teh basis logaritma di sini. Basis logaritma kan nggak boleh minus. Kalau dimasukin kalkulator nanti dia jadi maerot nilainya ya. Alias math error. Ini A-nya sama dengan minus 15. Sini A-nya sama dengan 6 gitu. Ini udah nggak mungkin aja yang ini. Saya coret ya. Pasti A-nya 6. Nah, sekarang buat tahu nilai C, udah aja berarti kita ganti ke sini kan.
Jadi 6/18 sama dengan C per 6. Nah, udah nih kaliin. 6 kali 6, 36 ya. 36 bagi 18. Ya, 2 ya. Jadi si A-nya 6. Si C-nya 2 gitu. Yang ditanya tadi apa? A tambah C kalau nggak salah. Nah, bener kan tuh A tambah C ya. Berarti A tambah C di sini 6 tambah 2, 8 ya. Jadi, ini jawaban yang tepat. Sorry, ini C-nya berapa tuh? Itu A-nya 6. Bener ya? Tar ya. A-nya 6. 6/18 sepertiga kan? Yang ditanya C. Oh, ini salah nih. 6 kali 6, 36 bagi 18. Oke. Oh, di sini ada setengahnya kan? Ada setengahnya ketang di sini, setengahnya lupa ke bawah, pantas nggak ada jawabannya ya. Ralat lagi ya. Itu baru P-nya yang saya ganti nih. Lihat gak? Kesalahan saya di mana, tahu nggak? Ini kan P-nya doang gitu. Ini lupa dikali setengah nih. Si setengah ini jangan lupa dibawa gitu. Ya. Jadi di sini ada setengah lagi. Jadi 36 bagi 36 dibagi 36 dibagi 36. Nah, itu C-nya 1. Jadi A tambah C di sini ya. A tambah C tuh ya 6 tambah 1 ya sama dengan 7 di sini. Ada nggak jawabannya? 7. Nah, ini ada nih kalau 7 jawabannya ya. Ini malah gede teing, sorry ya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal nomor 13. Diketahui vektor U dan V ini tegak lurus. U tegak lurus pada V. Nah, kalau vektor tegak lurus ya, kita punya vektor U. Saya tulis dalam vektor kolom aja, ini A, min 2, min 1. Vektor V-nya itu A, min 1. Nah, kalau vektor U tegak lurus pada vektor V, berarti di sini dot produknya tuh 0. Berarti nanti kita dot produkin aja di sini ya. A min 2 min 1 dot A min 1 ini sama dengan 0. Dot produk vektor masih ingat kan? Ini A kali A kuadrat. Terus ini min 2 kali A. Jadi ditambah minus 2A gitu ya. Dan tulisnya min 2A. Terus ini min 1 kali min 1 plus 1 sama dengan 0. Udah, ini kalau kita faktorin jadi A min 1 kuadrat sama dengan 0. Si A-nya sama dengan 1 dong. Ya. Nah, jadi opsi yang tepat di sini yang C ini lebih gampang ya dibanding yang tadi sebelum. Soal nomor 14. Nah, ini diketahui fungsi f dan g dengan fx-nya 2x plus 1 pangkat 5. Nah, ini fx kita tulis. Fx-nya 2x plus 1 pangkat 5. Terus H itu sama dengan F, inputnya G. Oh, ini ada turunan tuh. Terus di sini G5 sama dengan min 1. Terus di sini G aksen. Ini inputnya tuh X plus 1 per X min 1. Sama dengan 2X plus 2. Yang ditanya di sini adalah H aksen. Dihitung di 5. Oke, ini sifat turunan ya. Ini yang dikasih taunya nih.
1, 2, 3, 4, 5 data ya. Berarti ya buat tahu fungsi, buat tahu nilai turunannya itu gimana coba? Kan kita punya H sama dengan FG tuh. Nah yang diminta tuh turunannya gitu. H aksen 5 berapa nilainya? Berarti H aksen ini turunan fungsi komposisi. Turunan fungsi komposisi jadi gimana nih? Nah, berarti di sini kan F aksen kali G. Bener gak? Kayak gini. Kayak turunan perkalian aja. F aksen dengan inputnya adalah G gitu ya. Ini inputnya adalah G. Saya tulis gini ya. Inputnya G. Nah, dikali turunan dalam. Turunan dalam itu apa? Ya G aksen gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus cari F aksennya. Ya. Oke, satu-satu deh ya. G aksennya mah kita udah tahu di sini kan yang ditanya tuh H aksen 5 nih. Oke, bentar ya. Di sini F aksen G dikali G aksen. Oke, berarti kalau H aksen 5 ini tuh sama kayak gini. Bentar. Ini sama aja kayak F aksen. Dihitung di G5 ya. Ini G5. Inputnya tuh. Dikali G aksen. Nah, ini inputnya 5 gitu ya. Nah, G aksen 5 berapa tuh? Kita cari dulu ya di sini G aksen 5. Ntar saya di sini deh. Artinya lihat input yang ini. X plus 1 per X min 1 ini harus sama dengan 5 nih. X plus 1 dibagi X min 1 sama dengan 5. Nah, jadi 5X min 5 sama dengan X plus 1. Jadi sini 4X sama dengan 6. Nah, X-nya kita dapat 3/2. Nah, berarti G aksen 5-nya di sini 2 dikali variabel X yang ini. Kita ganti 3/2. Tambah 5 ya. Ini bisa dicoret nih. 3 tambah 5 ya 8 kan? Ya. Kok tambah 5 tambah 2? Tambah 2 ketang. Jadi 3 tambah 2 5 ya. Kan ini rumusnya 2X plus 2. Oke, terus udah gitu buat cari F aksennya. Nah, turunin sekali nih. Turunin sekali. Ini yang pertama tadi kita nyari GX. G aksen 5-nya udah dapat nih. Ini 5. Butuh apa lagi tuh? G5-nya udah dapat. Ini min 1. Butuh ini ya. F aksen. Berarti F aksen dihitung di F aksen X-nya gimana ya? Berarti 5 sebagai pangkat nanti pindah ke depan kayak gini. 5 kali 2X plus 1. Pangkatnya jadi pangkat 4. Nah, di sini jadi 2 ya, turunan dalam dari 2X plus 1. Nah, terus kalau F aksen yang inputnya G5 berapa? G5 itu kan min 1 ya. Artinya kita cari di sini F aksen yang inputnya min 1. Jadi 5 kali min 1 pangkat 4 mah ya 1 kan. Ini kali 2 gitu. Jadi F aksen dihitung di min 1 itu sama dengan 5 dikali 2 itu 10.
Nah, jadi di sini H aksen dihitung di 5-nya kita bisa cari nih. Nah, ini saya tulisnya gini ya. Ini berarti 10 kali G aksen 5-nya. G aksen 5-nya berapa tuh? Itu 5 ya. Kan kita udah dapat nih yang ini nih. Berarti kita kaliin aja di sini. H aksen dihitung di 5. Ini sama dengan 50 gitu. Udah ini jawabannya ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Yang soal terakhir nomor 15. Nah, ini jika sin 40 plus X sama dengan A. X-nya di antara 0 sampai 45. Berarti ini kuadran 1 nih. Terus cos 70 plus X itu gimana tuh? Ntar ya, ini bisa kita modifikasi aja biar gampang nih. Itu kan cos 70, oh ini jadi gini nih ya. Lihat gara ini kita kudu pinter-pinter lihatnya. 70 tuh sama aja kayak gini, 30 ditambah 40 plus X. Nah, ini gini. Kenapa saya pisahin gitu sih 70-nya? Anggap aja ini alfa, ini beta gitu. Masih ingat nggak rumus cos alfa plus beta gimana? Pasti pada lupa ya, kayak gini. Cos alfa plus beta itu sama aja kayak cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta gitu. Ya, ini rumus trigonometri. Tapi yang dapat ini kayak kelas IPA doang ya. Nah, berarti ini kita bisa tulisnya kayak gimana nih? Ini sama aja kayak cos 30 dikali cos 40 plus X dikurang sin 30 kali sin 40 plus X ya. Sin 30 cos 30 mah aman aja udah tahu. Oh, dari sini kita bisa cari cos 30 plus X-nya gimana. Cos 40 plus X-nya gimana. Pakai segitiga siku-siku nih. Nah, anggap aja si sudutnya tuh 40 plus X. Sin itu kan perbandingan sisi depan sama miring. Berarti depannya 1, miringnya depannya itu A, miringnya 1. Pakai Pitagoras ini akar dari 1 min A kuadrat. Ya. Berarti di sini kalau cos 40 plus X-nya berapa? Samping bermiring kan? Ini jadi akar 1 min A kuadrat. Udah gitu doang. Nah, ini satu-satu nih. Cos 30, cos 40 plus X, sin 30, sin 40 plus X nih satu-satu. Jadi cos 30 mah setengah akar 3 dikali akar 1 min A kuadrat kurang sin 30 setengah. Ini A gitu ya. Penyebutnya samain aja jadi 2 gitu kan. Jadi di sini akar ketemu akar tuh, jadi ini si dalamnya langsung kita kaliin. 3 kali 1 min A kuadrat aja. Ini kan dikurangin A. Udah, di sini kita dapat nanti jawabannya yang B nih. Jelas ya?